Pernah nggak kamu merasa udah ngomong baik-baik, tapi tetap aja orang nggak ngerti maksudmu? Atau kamu kerja keras, tapi yang dipromosikan justru orang lain yang lebih jago ngomong? Kadang, bukan soal seberapa pintar kita, tapi seberapa pintar kita berinteraksi. Nah, buku legendaris How to Win Friends and Influence People dari Dale Carnegie ini ngajarin kita skill paling penting dalam hidup, gimana caranya membuat orang suka sama kita, nurut sama kita, dan tetap respect. Bukan manipulasi, tapi seni membangun hubungan. Tiao menarik tempat kamu jadi versi terbaik dan paling menarik dari dirimu sendiri. Di sini, kita nggak cuma belajar, kita berubah pelan-pelan, tapi pasti. Siap-siap, karena satu video ini bisa jadi titik balik hidupmu. Hari ini kita bakal bahas buku klasik yang udah bantu jutaan orang jadi lebih sukses dalam hidup dan karir, dan mungkin kamu yang selanjutnya. 1. Kalau kamu mau ambil madu, jangan tendang sarangnya. Pernah nggak kamu marah ke orang karena kesalahan kecil, padahal maksud kamu cuma mau ngasih tahu, tapi yang ada, mereka malah jadi defensif atau makin ngelawan. Nah, ini nih pelajaran pertama. Jangan langsung nyerang atau nyalahin orang kalau kamu mau mereka berubah. Orang itu makhluk emosional. Begitu mereka ngerasa diserang, mereka bakal nutup diri dan nggak dengerin apapun yang kamu bilang. Caranya, coba mulai dengan empati. Jangan langsung ngasih kritik, tapi pahami dulu situasinya. Dengan begitu, kamu bisa kasih masukan yang lebih diterima dan hasilnya jauh lebih efektif. 2. Rahasia besar dalam berurusan dengan orang lain, semua orang punya satu kebutuhan yang sama, pengakuan. Mereka ingin dihargai, mereka ingin merasa penting, dan begitu kamu bisa bikin orang lain merasa dihargai, hubungan kamu sama mereka bakal berubah total. Bukan berarti kamu harus ngasih pujian palsu ya, tapi cari sesuatu yang benar-benar tulus untuk diapresiasi. Misalnya, keren banget kamu bisa nyelesain itu tepat waktu, atau aku suka cara kamu ngejelasin tadi, jelas banget. Simple, tapi berdampak banget. Ini adalah rahasia kecil yang bisa bikin kamu disukai siapapun. 3. Siapa yang bisa melakukan ini, dunia akan bersamanya. Yang tidak, akan jalan sendirian. Nah, ini lanjutan dari poin sebelumnya, tapi lebih dalam. Intinya adalah, siapapun yang bisa membuat orang lain merasa penting dan melakukannya dengan tulus, akan punya banyak teman dan dukungan. Masalahnya, banyak dari kita sibuk mikirin diri sendiri. Kita pengen didengerin, dimengerti, diapresiasi, tapi lupa kalau orang lain juga pengen hal yang sama. Jadi, gimana caranya? Sering-seringlah nanya ke orang lain tentang mereka, dengerin dengan tulus, dan tanggapi dengan antusias. Orang akan ngerasa kamu benar-benar peduli, dan itu hal yang langka banget zaman sekarang. 4. Lakukan ini, dan kamu akan disambut di mana saja. Mau tahu cara biar disukai semua orang, tanpa perlu pura-pura jadi orang lain? Gampang. Jadi orang yang benar-benar tertarik pada orang lain. Iya, sesimpel itu. Daripada ngomongin diri sendiri terus, coba mulai tanya, gimana kabarnya? Atau, ceritain dong tentang kerjaan kamu. Waktu kamu menunjukkan minat yang tulus, orang bakal merasa nyaman dan dihargai. Karena jujur aja, hampir semua orang suka bicara tentang diri mereka sendiri, dan jarang banget ada yang benar-benar dengerin. Kalau kamu bisa jadi pendengar yang baik dan benar-benar antusias, dijamin deh, kamu akan selalu disambut hangat dimanapun kamu berada. 5. Cara sederhana untuk memberi kesan baik, nggak perlu pakai jas mahal atau kata-kata puitis buat bikin kesan pertama yang baik. Tahu apa yang paling efektif? Senyum. Senyum itu bahasa universal. Coba bayangin, kamu masuk ruangan dan orang yang kamu temui langsung senyum tulus ke kamu. Rasanya langsung adem, kan? Tapi ingat, senyum yang tulus bukan senyum dipaksakan. Senyum yang keluar karena kamu benar-benar senang bertemu orang itu. Senyum yang bilang, aku senang ada kamu di sini. Dalam dunia yang serba cepat dan kadang dingin ini, satu senyuman bisa jadi hal kecil yang punya dampak besar. 6.
Kalau kamu nggak lakukan ini, siap-siap kena masalah. Poin ini tentang nama. Yes, nama seseorang. Mungkin terdengar sepele, tapi efeknya luar biasa. Nama adalah bagian dari identitas seseorang. Saat kamu mengingat dan menyebut nama seseorang, mereka merasa dihargai. Itu tanda bahwa kamu menganggap mereka penting. Kebalikannya, kalau kamu lupa atau salah sebut nama, orang bisa langsung merasa tidak dihargai. Dan itu bisa jadi awal dari hubungan yang enggak enak. Jadi, mulai sekarang, biasakan untuk mengingat nama orang. Sebut namanya di awal, tengah, dan akhir percakapan. Percaya deh, ini investasi kecil yang bisa bawa dampak besar dalam relasi kamu. 7. Cara mudah jadi teman ngobrol yang menyenangkan. Pernah nggak ngobrol sama orang yang bikin kita ngerasa didengerin banget? Yang bikin kita pengen cerita lebih banyak, tanpa ngerasa dihakimi. Nah, itu dia kunci jadi teman ngobrol yang asik, jadi pendengar yang baik. Banyak orang pikir jadi menarik itu harus banyak bicara. Padahal, seringkali yang paling menarik adalah orang yang paling bisa mendengarkan. Tanya sesuatu yang bikin lawan bicara semangat cerita, lalu dengarkan, beneran dengerin. Jangan potong, jangan buru-buru nyambungin ke cerita kamu sendiri. Waktu kamu bisa hadir sepenuhnya, lawan bicara akan merasa didengar dan dihargai, dan itu bikin kamu menonjol tanpa harus berusaha keras. 8. Cara membuat orang tertarik sama kamu. Ini bukan soal jadi selebriti atau punya jutaan followers, tapi tentang bagaimana bikin orang betah ngobrol sama kamu. Caranya, bicaralah tentang hal yang mereka minati, mau itu hobi, keluarga, kerjaan, atau bahkan peliharaan mereka. Saat kamu nyambungin obrolan ke dunia mereka, mereka akan merasa kamu ngerti mereka, dan itu bikin hubungan lebih dalam. Misal, kamu tahu dia suka fotografi, tanyakan, kamu paling suka motret apa sih? Atau, pernah dapat momen paling epic nggak pas motret? Percakapan langsung jadi hidup, karena kamu nggak sekadar basa-basi, tapi benar-benar menyentuh apa yang mereka pedulikan. 9. Cara bikin orang langsung suka sama kamu. Ini bukan trik sulap, tapi efeknya bisa secepat sulap. Kuncinya cuma satu, tulus memberi penghargaan. Setiap orang suka dihargai, tapi sayangnya, pujian tulus itu langka. Bukan pujian yang dibuat-buat atau basa-basi, tapi apresiasi yang keluar dari hati. Contohnya, aku suka banget cara kamu nyusun ide, rapi dan gampang dipahami. Atau, kamu punya energi yang positif banget, bikin suasana jadi enak. Pujian tulus itu seperti vitamin buat hati. Dan ketika kamu memberi itu, kamu bikin orang merasa lebih baik tentang dirinya sendiri, dan secara otomatis, mereka pun akan suka sama kamu. 10. Kamu nggak akan pernah menang dalam debat. Kamu mungkin bisa menang argumen secara logika, tapi yang kalah biasanya perasaannya. Dale Carnegie bilang, kalau kamu menang debat, kamu cuma menang di kepala, tapi kalah di hati. Dan setelah itu, hubungan jadi renggang. Jadi pertanyaannya, kamu mau jadi benar atau mau tetap punya hubungan yang baik? Cara terbaik saat muncul perbedaan pendapat, dengarkan dulu. Tunjukkan rasa hormat atas sudut pandangnya. Kalau perlu, katakan, mungkin kamu benar, itu nggak berarti kamu setuju, tapi kamu membuka pintu diskusi tanpa perang. 11. Cara pasti bikin orang jadi musuh, dan gimana menghindarinya. Kita semua pernah merasa ingin bilang, kamu salah. Tapi hati-hati, kalimat itu seperti melempar bom ke harga diri seseorang. Kalau kamu bilang orang lain salah secara langsung, mereka akan defensif. Mereka bisa merasa diserang, dan bukannya menerima, mereka malah balik menyerang. Solusinya, jangan langsung bilang kamu salah. Coba bilang, menarik juga ya sudut pandang itu, tapi aku sempat baca hal yang beda, boleh aku share? Nada kayak gitu lebih membuka, dan lawan bicara nggak merasa disudutkan. 12. Kalau kamu salah, akui saja. Ini salah satu kekuatan paling underrated dalam hubungan manusia, kerendahan hati. Banyak orang justru respek sama orang yang bisa dengan berani bilang, iya, itu kesalahanku.
Itu menunjukkan integritas dan bikin orang jadi lebih percaya. Bahkan seringkali, kalau kamu jujur mengakui salah lebih dulu, lawan bicara malah jadi lebih lunak. Misal kamu terlambat meeting, jangan banyak alasan. Cukup bilang, "Maaf banget aku salah perhitungkan waktu." Simple, jujur, langsung dapat respect. 13. Setetes madu lebih manjur dari segentong empedu. Bayangin kamu lagi mau negosiasi sesuatu yang sensitif, mau kritik atau minta perubahan. Kalau kamu langsung to the point dan dingin kayak robot, hasilnya bisa bikin orang tersinggung. Tapi, kalau kamu awali dengan pujian tulus, apresiasi kecil, atau bahkan senyuman, suasananya beda banget. Dale Carnegie menyebutnya seperti tetes madu. Sebelum kamu mulai mengubah pikiran orang, berikan dulu sesuatu yang manis. Misalnya kamu bilang, "Aku sangat menghargai kerja kerasmu, dan justru karena itu aku pengen ngobrol tentang hal ini." Orang jadi lebih terbuka, nggak merasa diserang, dan kamu lebih mungkin dapat hasil yang kamu harapkan. 14. Rahasia Sokrates mulai dengan ya, ya. Sokrates punya teknik klasik, bikin lawan bicara bilang iya berkali-kali di awal percakapan. Kenapa? Karena itu membuat mereka masuk ke pola setuju dan lebih mudah menerima ide kamu selanjutnya. Misalnya kamu ngajak teman kolaborasi, jangan langsung bilang, "Aku mau ajak kamu kerja bareng." Coba mulai dari, "Kamu kan suka tantangan baru ya? Dan kamu juga jago banget bikin konten kan?" Orang yang dengar akan bilang, "Ya, ya." Baru setelah itu, kamu masukin ide utamamu. Teknik ini sederhana tapi powerful banget buat bangun koneksi dan memengaruhi tanpa maksa. 15. Katup pengaman dalam menangani keluhan, biarkan mereka bicara. Pernah nggak kamu kesel banget, terus malah makin kesel karena nggak dikasih ruang buat ngomong? Orang yang punya keluhan biasanya nggak langsung butuh solusi, mereka butuh didengerin dulu. Dan Dale Carnegie bilang, biarkan mereka ngomong sampai puas. Dengarkan aktif, jangan potong, jangan debat. Kadang cukup dengan bilang, "Saya ngerti perasaan kamu," bisa meredakan separuh emosinya. Setelah itu baru deh, kamu ajak bahas solusi. Dan hasilnya, lebih damai, lebih konstruktif, lebih manusiawi. 16. Cara mendapatkan kerjasama. Biarkan mereka merasa itu idenya sendiri. Kalau kamu pernah ngajak orang untuk ikut rencana kamu, dan mereka malah ogah-ogahan, mungkin kamu terlalu memaksakan kehendak. Dale Carnegie punya trik, biarkan mereka merasa bahwa itu ide mereka sendiri. Misalnya, kamu pengen tim kamu pakai pendekatan baru di kerjaan. Jangan langsung bilang, "Gue punya ide nih, dan ini harus kita lakuin." Coba balik. Menurut kamu, gimana kalau kita coba pendekatan kayak gini? Atau, kamu pernah kepikiran kalau kita ubah strateginya jadi kayak gini nggak? Saat orang merasa mereka terlibat sejak awal, mereka akan lebih semangat, lebih komit, dan lebih terbuka buat kerjasama. 17. Satu formula yang bisa menciptakan keajaiban, cobalah melihat dari sudut pandang mereka. Kalau kamu ingin benar-benar nyambung dengan seseorang, kuncinya cuma satu, empati. Coba tanya diri sendiri, kalau aku di posisi dia, aku bakal ngerasa apa? Del bilang, coba pahami why di balik sikap mereka. Misalnya, kamu punya pelanggan yang marah-marah. Daripada langsung membela diri, coba pikirin, apa yang dia rasain sekarang? Apa yang bikin dia sefrustrasi ini? Kalau kamu bisa menunjukkan bahwa kamu mengerti posisi mereka, orang akan luluh. Mereka merasa dihargai, dan kamu lebih mudah ngajak mereka ke solusi bersama. 18. Apa yang semua orang inginkan, rasa dihargai. Semua orang, termasuk kamu dan aku, ingin satu hal yang sama, dihargai. Bukan cuma sekadar dipuji, tapi dihargai secara tulus. Dale Carnegie bilang, kalau kamu bisa memberi rasa itu ke orang lain, kamu akan punya pengaruh yang besar. Dalam pertemanan, bisnis, bahkan hubungan keluarga. Coba deh mulai dari hal kecil. Ucapkan terima kasih dengan tulus. Akui kontribusi orang lain. Tunjukkan kalau kamu benar-benar melihat mereka.
Kadang cuma satu kalimat aja kayak, tanpa kamu, kerjaan ini nggak bakal kelar secepat ini, bisa bikin orang merasa luar biasa penting. Dan saat seseorang merasa dihargai, mereka akan melakukan lebih dari yang kamu minta, karena mereka ingin, bukan karena disuruh. 19. Satu ajakan yang disukai semua orang, sentuh sisi mulia mereka. Setiap orang, seburuk apapun kelakuannya, pasti ingin dianggap baik. Dale Carnegie bilang, kita semua punya keinginan untuk merasa bermoral, berharga, dan terhormat. Jadi kalau kamu ingin memengaruhi seseorang, jangan serang egonya. Ajak sisi terbaiknya. Misalnya kamu lagi berurusan dengan rekan kerja yang egois, jangan bilang, kamu cuma mikirin diri sendiri. Coba ganti dengan, aku tahu kamu orang yang biasanya sangat adil dan peduli, makanya aku yakin kamu pasti bisa lihat sisi lainnya juga. Dengan begitu, kamu nggak cuma menyampaikan pesan, tapi kamu juga menyentuh harga diri mereka, dan itu bisa bikin mereka lebih terbuka, bahkan berubah sikap. 20. Film dan TV melakukannya. Kenapa kamu nggak? Apa yang bikin orang betah nonton film berjam-jam? Cerita, emosi, imajinasi. Nah, Dale Carnegie bilang, kalau kamu ingin orang lain ikut idemu, jangan cuma kasih data dan logika. Bungkus pesanmu dengan cerita dan gambaran hidup. Misalnya kamu lagi jualan produk. Daripada bilang, produk ini bisa menghemat listrik 20%. Coba bilang, bayangin, tiap bulan tagihan listrik kamu turun, dan uang sisanya bisa kamu pakai buat nabung liburan. Cerita membuat ide jadi hidup. Dan saat orang bisa membayangkan hasilnya, mereka jadi lebih gampang bilang, iya. 21. Kalau semua cara gagal, coba yang satu ini. Tantangan. Kadang orang sulit diajak berubah karena merasa nyaman di zona mereka. Tapi Dale Carnegie kasih trik terakhir. Beri tantangan. Misalnya, kamu punya anak buah yang kinerjanya biasa-biasa aja. Daripada marah atau nyuruh, kamu bisa bilang, aku yakin kamu sebenarnya bisa lebih dari ini. Gimana kalau kita lihat sejauh mana kamu bisa push diri kamu minggu ini? Orang suka merasa tertantang. Mereka ingin membuktikan sesuatu pada kamu atau bahkan pada diri sendiri. Dengan pendekatan ini, kamu bukan cuma menyuruh, tapi kamu mengajak. Dan kadang, itu jauh lebih kuat. 22. Jika kamu harus mencari kesalahan, beginilah cara memulainya. Banyak orang yang nggak suka dikritik. Begitu kamu mulai mengkritik seseorang, mereka langsung defensif. Tapi kalau kamu nggak bisa menghindari kritik, Dale Carnegie kasih trik supaya kritik kamu diterima dengan baik. Mulailah dengan pujian. Misalnya, kalau kamu harus menegur karyawan yang sering terlambat, jangan langsung bilang, kenapa kamu selalu telat? Ini nggak bisa diterima. Tapi mulai dengan, aku tahu kamu bekerja keras, dan aku sangat menghargai dedikasimu. Tapi mungkin kita bisa mencari cara agar kamu bisa datang tepat waktu. Dengan cara ini, orang akan lebih terbuka pada kritikmu karena mereka merasa dihargai dulu. 23. Cara mengkritik tanpa dibenci. Jangan langsung terjun ke kritik yang tajam. Kalau kamu langsung mengkritik, kemungkinan besar orang akan merasa diserang dan defensif. Dale Carnegie bilang, mulailah dengan berbicara tentang kesalahanmu sendiri. Coba bayangkan, kamu bilang ke teman atau rekan kerja, saya juga pernah melakukan hal yang sama dan merasa kesulitan di awal. Tapi setelah mencoba ini dan itu, saya bisa lebih baik. Mungkin kamu juga bisa coba cara yang saya temukan. Dengan cara ini, kamu menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang sempurna, dan kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Orang jadi lebih mudah menerima kritik dan merasa nggak dihakimi. 24. Bicarakan dulu kesalahanmu sendiri. Semua orang suka mendengar cerita orang lain yang lebih sukses, tapi kebanyakan orang nggak suka jika disuruh untuk mengakui kesalahan. Jadi, agar mereka merasa lebih nyaman dengan kesalahan mereka, Dale Carnegie menyarankan untuk berbicara dulu tentang kesalahanmu sendiri. Misalnya, dalam rapat tim, kamu bisa bilang, dulu saya juga pernah menghadapi hal yang sama dan melakukan kesalahan besar di awal, tapi saya belajar banyak dari pengalaman itu. Dengan berbicara tentang pengalamanmu, kamu memberi contoh bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya.
dan itu membuka ruang bagi orang lain untuk mengakui kesalahannya tanpa merasa malu. 25. Tidak ada yang suka diberi perintah. Di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari, perintah atau instruksi yang terlalu langsung seringkali membuat orang merasa tertekan dan tidak dihargai. Nah, Dale Carnegie memberi solusi untuk hal ini. Daripada memberi perintah secara langsung, cobalah untuk mengajak orang lain bekerja sama denganmu. Misalnya, jika kamu ingin teman atau rekan kerjamu melakukan sesuatu, jangan bilang, "Kamu harus melakukannya sekarang juga." Sebaliknya, coba ajak mereka dengan kalimat seperti, "Bagaimana kalau kita mencoba menyelesaikan ini bersama-sama? Aku bisa bantu kamu." Pendekatan ini memberi mereka rasa kontrol dan membuat mereka merasa lebih dihargai. Jadi, alih-alih memberi perintah, cobalah untuk membuat orang merasa mereka terlibat dalam keputusan. 26. Biarkan orang lain mempertahankan harga dirinya. Meskipun kamu ingin mengoreksi atau memberi feedback pada seseorang, jangan sampai merendahkan harga diri mereka. Ketika kita menunjukkan kesalahan seseorang secara langsung dan kasar, kita bisa menghancurkan rasa percaya diri mereka. Ini bisa merusak hubungan, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Cobalah untuk memberikan kritik dengan cara yang membiarkan orang tersebut menyelamatkan muka. Misalnya, ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan kecil, kamu bisa menyarankan perbaikan dengan cara yang halus, seperti, "Saya rasa ada cara yang sedikit berbeda yang bisa membuat pekerjaan ini lebih efektif. Mungkin kita bisa coba itu." Dengan cara ini, orang merasa mereka tetap dihargai dan tidak merasa malu. 27. Cara mendorong orang untuk sukses. Seringkali, kita merasa sulit untuk memotivasi orang lain atau membuat mereka merasa terdorong untuk sukses. Tapi, Dale Carnegie memberikan saran yang sangat mudah. Cobalah untuk menunjukkan bahwa kamu percaya pada kemampuan mereka. Satu kalimat yang sangat efektif untuk ini adalah, "Saya tahu kamu bisa melakukannya." Ketika kamu menunjukkan keyakinan pada kemampuan seseorang, mereka akan merasa lebih termotivasi untuk membuktikan bahwa mereka bisa memenuhi harapan itu. Lebih dari itu, beri mereka pujian ketika mereka melakukan sesuatu dengan baik dan tunjukkan bahwa kamu menghargai usaha mereka. Ini akan semakin memotivasi mereka untuk terus berusaha dan mencapai tujuan mereka. 28. Berikan nama baik pada seseorang. Salah satu cara terbaik untuk memotivasi seseorang adalah dengan memberi mereka pengakuan yang positif terlebih dahulu. Jika kamu ingin orang melakukan pekerjaan dengan baik atau mencapai sesuatu, beri mereka kesempatan untuk merasakan penghargaan. Misalnya, jika kamu baru saja bekerja dengan seseorang yang sangat baik, sebutkan hal positif mereka secara terbuka, seperti, "Kamu selalu menunjukkan perhatian penuh terhadap pekerjaan ini. Saya tahu kamu akan melakukannya dengan sangat baik." Ketika seseorang merasa dihargai dan diberi pengakuan, mereka cenderung berusaha lebih keras untuk menjaga reputasi baik tersebut dan terus meningkatkan diri. Dengan memberi mereka nama baik yang mereka bisa banggakan, kamu memotivasi mereka untuk menjaga kualitas diri mereka dalam hal apapun. 29. Buatlah kesalahan terlihat mudah untuk diperbaiki. Ketika kamu memberi umpan balik atau kritik, hindari membuat orang merasa bahwa kesalahan mereka sangat besar dan tidak bisa diperbaiki. Sebaliknya, tunjukkan bahwa memperbaiki kesalahan itu tidak terlalu sulit. Ini akan mendorong orang untuk mencoba memperbaiki kesalahan mereka, alih-alih merasa putus asa. Misalnya, jika seseorang melakukan kesalahan, coba beri saran yang memberi harapan seperti, "Itu bukan masalah besar. Cobalah hal ini, dan saya yakin kamu bisa memperbaikinya dengan mudah." Hal ini memberikan rasa percaya diri dan memberi orang motivasi untuk memperbaiki diri mereka tanpa merasa malu. 30. Membuat orang senang melakukan apa yang kamu inginkan. Jika kamu ingin seseorang melakukan sesuatu, jangan langsung memberi perintah. Alih-alih, berikan mereka alasan mengapa mereka akan senang melakukannya. Cobalah untuk membuat orang merasa bahwa apa yang kamu inginkan
adalah hal yang baik bagi mereka. Orang cenderung lebih suka melakukan sesuatu jika mereka merasa mendapat manfaat atau keuntungan pribadi. Misalnya, daripada mengatakan, "Tolong bantu saya dengan pekerjaan ini," kamu bisa mengatakan, "Jika kamu membantu saya dengan pekerjaan ini, saya yakin kita bisa menyelesaikannya lebih cepat dan lebih efisien, dan itu akan memberikan hasil yang luar biasa." Dengan cara ini, kamu tidak hanya memotivasi mereka untuk melakukan apa yang kamu inginkan, tetapi juga memberikan mereka alasan untuk merasa senang melakukannya. Nah, itu dia 30 cara untuk membangun hubungan yang lebih baik, mempengaruhi orang dengan bijaksana, dan menjadi pemimpin yang efektif dari How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Kalau kamu merasa ilmu ini berguna dan ingin lebih mendalam, pastikan untuk terus mengikuti video-video lainnya di channel Tiao Menarik. Tapi, sebelum kita selesai, saya ingin tahu pendapat kamu. Dari semua tips yang tadi kita bahas, mana yang menurut kamu paling menarik atau yang ingin kamu coba pertama kali? Tulis jawabannya di kolom komentar. Ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif dan bermanfaat lainnya. Aktifkan juga notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru. Terima kasih sudah nonton, dan semoga hari kamu semakin luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.